Mari Bapak Romo, Suster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita persiapkan hati kita persiapkan diri kita nanti untuk mendengarkan pengajaran yang akan diberikan Romo Luki, tetapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu, atas segala cinta yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih atas perlindungan-Mu selama malam tadi dan pada hari ini kami bisa bangun kembali, masih bisa bernafas dengan lega, masih bisa beraktivitas seperti sedia kala dengan sehat. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Engkau berikan. Ya Bapa, pada hari ini kami mendapat kesempatan untuk mendengarkan pengajaran melalui Romo Luki. Kau berkati Romo Luki agar dapat sungguh berbicara dengan baik, dapat sungguh menjadi perantara bagi Engkau sendiri yang memberikan kepada kami, dan juga kami mohon berkat dan rahmat-Mu. Bukalah telinga kami, bukalah hati kami, agar kami dapat sungguh-sungguh mendengarkan pengajaran ini dengan baik, dan semoga pengajaran yang kami terima ini dapat sungguh menjadi inspirasi bagi hidup kami, sehingga pada akhirnya kami dapat sungguh-sungguh meneladani Bunda Putramu sendiri, yaitu Bunda Yesus, agar terus percaya dan jangan menyerah, agar kami dapat meneladan Bunda Maria, Bunda Tuhan kami. Ya Bapa, kami mohon berkat dan rahmat-Mu selalu dalam kehidupan kami, dalam acara yang akan berlangsung ini. Semuanya mari kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Frater. Kita lanjutkan dengan silakan Bu Silvi. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Romo Luki, Frater Alfonsus Andi Kurniawan, Suster Laurentina, dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Ave Maria. Puji syukur kita haturkan karena pada pagi hari ini, meskipun dalam masa pandemi kita boleh berkumpul secara virtual untuk mengikuti webinar di pagi hari ini dalam keadaan sehat. Kepada Romo Luki sebagai pembimbing rohani dari Kuria Maria Regina Missionum, kami atas nama Dewan mengucapkan terima kasih karena telah menyediakan waktu untuk membawakan webinar ini dengan tema Percaya dan Jangan Menyerah, Belajar dari Teladan Bunda Maria. Juga kami mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat legioner yang telah hadir bersama kami dan juga atas partisipasinya untuk mengikuti semua acara ini. Dan kepada Suster Laurentina, Frater Andi, terima kasih yang sebesar-besarnya sehingga bisa hadir bersama kami di sini. Memang selama pandemi ini kita hanya dapat menjalankan tugas-tugas pelayanan kita secara online, yang biasanya kita bisa langsung bertatap muka, misalnya dalam kunjungan-kunjungan kita. Karena itu kami Dewan Kuria berharap selepas diadakannya webinar ini yang dibawakan oleh Romo Luki akan memberikan pencerahan, menambah pengetahuan iman kita, khususnya kepada Bunda Maria sebagai panutan Legio Maria, agar bisa lebih bersemangat kembali untuk melayani meskipun hanya melalui online. Kepada Panitia Penyelenggara Legio Maria San Mare, kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang diberikan sehingga dapat
terselenggaranya webinar ini. Juga khusus kepada Frater Alfonsus Andi Kurniawan, kami mengucap syukur, terima kasih karena Frater sudah mau bergabung bersama kami, Dewan Kuria, dan membantu kami, khususnya juga pada hari ini, untuk bersama-sama kami mengikuti webinar yang akan dibawakan oleh Romo Luki. Juga untuk kedepannya kami berharap Frater Andi terus bergabung bersama kami Kuria, khususnya juga dalam rangka menyambut kanvas logo Maria yang ke-100. Terima kasih untuk Frater, juga untuk Saudari Kani, Saudari Stefani, dan Pak Rismantoro sebagai panitia penyelenggara, sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini. Terima kasih. Ave Maria. Ave Maria, terima kasih Bu Silvi. Sekarang kita ke puncak acaranya, webinar. Silakan Romo. Ibu Bapak, Frater, Suster, saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Ave Maria. Shalom, salam sehat untuk kita semua ya. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Waduh, lagi kayaknya pada seger-seger. Walaupun kemarin hujan cukup deras mengguyur daerah Bintaro. Rasa-rasanya bikin ngantuk pagi ini. Karena cuacanya demikian. Saudari-saudara, hari ini kita akan belajar dari teladan hidup Bunda Maria. Ya. Saya akan share beberapa screen ini. Saya udah siapkan lebih kurang 200 screen. Ibu Bapak, saudara-saudari, saya mau tebak gambar dulu, tebak gambar. Ya, silakan saudara-saudari yang tahu arti dari gambar-gambar ini tulis di kolom chat. Nah, kelihatannya ada gambar ya? Supaya saya nggak di ghosting bahasa anak zaman sekarang. Ditinggal pergi tanpa kejelasan. Udah nggak ada gambarnya, nggak ada suaranya, ntar saya ngomong sendiri lagi ya kan. Jadi saya suruh chat aja. Coba kita tebak gambar, kira-kira dari gambar-gambar ini maknanya apa ya? Tulis di kolom chat. Boleh unmute ya, Mo? Ibu Ya? mau bertanya, silakan unmute ya. Iya, boleh di-unmute, boleh tulis di kolom chat. Silakan, bebas, di-unmute juga boleh. Segini aja. Pak Tentara siap diutus untuk bertugas. Ini ada yang jawab nih, ada yang jawab. Luar biasa, Ibu Lucia Sekar, Ibu Lucia Sekar. Ibu Lucia Sekar. Saya jawab. Saya mau jawab. Di tahun 2021 kita harus tetap percaya pada Bunda Maria, bahwa kita selalu dilindungi walaupun ada pandemi. Kita harus bersatu padu seperti semut, harus saling membantu, saling memberi semangat satu sama lain. Walaupun kita punya uang, tidak ada artinya kalau kita tidak protokol kesehatan dijalani. Amin. Wah, luar biasa itu. Ibu siapa tuh ya? Ibu Feni. Saya Bu mau jawab, Bu Feni, Romo. luar biasa suaranya ya, Bu Feni. Ini Saya dari mau gambar jawab. ini, tadi Ibu Maria Sekar udah jawab. Ya. Coba kita lihat dari gambar ini. Ini ada gambar apa? Per, Saya mau ya kan? Per. Ini ada Saya mau gambar, jawab. ya? Per, fleksibel. Oh, bukan. Sebagai legioner kita harus fleksibel, siap seperti tentara, selalu bergotong royong, saling berbagi sehingga kita berharga bersama Maria. Ini Legio Maria, ininya terlalu ini nih, refleksinya terlalu dalam. Dari gambar ini aja nih, dari gambar ini ya, coba saya jelaskan dulu nih kayak gini ya.
Ini kan Fleksibel. ini per. Ini tentara posisinya siap. Jadi per siap. Ini sebut dalam bahasa Inggris disebut Siap bertempur. ya. Jadi persiapan. Ini ada Persiapan. uang 100. 2021 tahun. Persiapan 100 tahun ulang tahun Legio Maria. Maria ya. Yang ke-100 ya. Itu ya. Kita coba Natal gambar Maria. kedua. Semoga lebih jago ya. Tebak gambar yang kedua. Berikutnya ya. Gambar kedua, Ibu Bapak, ada yang tahu kah? Saya siap melayani. Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Siap diutus, Romo. Ya, Luar biasa. Saya siap melayani. diutus. Saya siap diutus ya, atau aku siap diutus, yang menjadi tagline 100 tahun perayaan Legio Maria kita. Tagline-nya Saya siap adalah diutus. aku siap diutus. Ini kan ada I itu bahasa Inggrisnya aku atau saya. Ini kedua polisi lagi siap 86. Wah. Ini gambar Yesus yang sedang mengutus murid-muridnya untuk pergi ya. Aku siap diutus. Istimewa, keren ya. Berikutnya Dia udah manasin ayam, udah manasin nasi. Gampang kasih makan. ya. Wow. Isi, imposion. Apa ini ya? Pionum, Misionum. pioner. Dari atas dong. Apa Ibu Bapak? Apa sangat kelihatan? Kuria Maria Regina Missionum. Wah, luar biasa 100 Ibu. Ya, ini kan gambar kuria nih, Kuria Kuskupan Agung Jakarta, Bapak Kardinal beserta from Vikjen, Vikep, ekonom, disebutnya kuria. Gambar kedua ini Santa Maria. Kuria Santa Maria ini artis, namanya Regina Idol ya. Santa Maria Regina Mission, impossible-nya dihapus ditambahin Kuria Santa Maria Regina Missionum. Terakhir Ibu Bapak supaya nggak ngantuk. Ya. Tahu? Dompet. Stop. Dong. Susah nih, Mo. Kira-kira ini gambar apa ya? Aku kantong. Aku melayani Yesus. Aku melayani Yesus atau aku melayani Tuhan, luar biasa ya. Ini saku S-nya dicoret jadi aku. Ini gambar pelayanan, simbol pelayan atau hamba ya. Melayani. Aku hamba Tuhan ya. Ini kan simbol hamba ya. Aku hamba Tuhan. Terima kasih para legioner semua. Ini main tebak gambar sama para legioner. Refleksinya dalam-dalam semua. Luar biasa ya. Nah, saudari-saudara, ibu bapak sekalian, suster dan frater, hari ini tema kita mau belajar bersama dari teladan hidup Bunda Tuhan. Ya. BTBT, belajar dari teladan Bunda Tuhan. Kalau disingkat tuh BTBT. Apa yang mau kita pelajari? Salah satunya adalah sebuah sikap hidup yang tetap percaya dan jangan menyerah. Kenapa pembelajaran ini yang saya angkat? Karena saya beberapa waktu ini sungguh-sungguh bergulat dengan dua keutamaan dari Bunda Maria yang tetap percaya dan jangan menyerah. Bagaimana kisahnya nanti mau saya sharingkan pada kesempatan webinar pagi hari ini. Saudari-saudara, para legioner sekalian, beberapa waktu yang lalu saya nonton satu buah film judulnya Maria dari Nazaret. Saya nggak tahu apakah ibu bapak pernah nonton. Saya ingin
jadikan klip hanya 2 menit ya, tentang bagaimana Bunda Maria sedari awal mula adalah tokoh spesial dalam gereja Katolik. Ya. Mari kita lihat cuplikannya sebentar. Solo le bambine! Giochino, i predoni. La bambina! Andiamo, qui non c'è nessuno. Aspetta. Adesso. Maria. Maria, siamo qui. Non è fra queste. Ve la siete fatta scappare. Impossibile. Nessun erede di Eva può sfuggire ai cani, mia signora. Nulla è impossibile a lui. Maria, Maria! vieni qui, bambina. Io non capisco. Com'è possibile che i cani non l'abbiano fiutata? Non lo so. Maria è un mistero. Un mistero troppo grande per noi. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari, istimewa ya. Cuplikan dari TV di Italia ini tentang figur Bunda Maria. Kenapa Bunda Maria menjadi tokoh spesial dalam gereja? Banyak orang yang salah menangkap, mengatakan kalau gereja Katolik menuhankan atau mengalahkan Bunda Maria. Gereja Katolik menyembah Bunda Maria. Tidak. Sama sekali gereja tidak pernah mentuhankan atau mengalahkan Maria. Namun Maria adalah misteri agung tadi disebut dalam film ini, bagus. Atau Maria the chosen one yang sungguh-sungguh dipilih oleh Allah, disiapkan oleh Allah sendiri. Maka gereja Katolik atau iman gereja mengajarkan kita untuk apa? Menghormati Bunda Maria sebagai tokoh kudus, sebagai manusia, alat yang digunakan oleh Allah untuk di dalam rahimnya mendagingkan firman. Firman Allah yang akhirnya menjadi daging. Maka buat saya istimewa. Kalau tadi disampaikan Maria disebut sebagai misteri agung. Misteri itu banyak orang salah mengerti. Misteri itu senantiasa berkaitan dengan
hal-hal yang gaib, hal-hal yang berbau dengan roh-roh halus. Maria disebut sebagai misteri agung atau misteri ilahi. Artinya adalah demikian. Misteri itu dari kata Yunani misterion. Artinya kesadaran bahwa apapun yang kita alami mensiratkan adanya sesuatu yang lain. Dan sesuatu yang lain itu adalah rencana kehendak Allah. Ya. Saudari-saudara, sebagai catatan awal dari video yang saya tampilkan, kenapa kita berdoa, kenapa kita sampai dengan hari ini setia menjadi laskar-laskar Bunda Maria, legio-legio Maria, menjadi laskar-laskar Bunda Maria. Karena dialah yang dipilih oleh Allah. Makanya ada lagunya kan, perawan pilihan Allah, oh Maria, dia yang dipilih oleh Allah. Atau ada nyanyian lain yang mengatakan, engkau yang dipilih Allah Bapa di surga. Wah, kita senang dengan nyanyian itu ya. Saudari-saudaraku, dialah pilihan Allah, the chosen by God, pilihan dari Allah. Maka buat saya, sosok Bunda Maria sejak dari awal mula, ketika ia diperanakan oleh Santa Ana dan Yoakim, dari sejak awal mula kisahnya tadi sungguh ajaib. Ketika para bandit mencari keturunan Hawa, tadi Bunda Maria bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Lalu seekor anjing yang mengendus persis di depan Bunda Maria tidak bisa mencium keberadaannya. Ya. Sehingga Bunda Maria terselamatkan. Makanya orang tuanya heran. Yoakim dan Santa Ana heran. Kenapa bisa seperti itu? Karena di balik peristiwa itu Allah bekerja. Ada sesuatu yang lain. Inilah misteri karya Allah, misteri ilahi, misteri agung yang hadir dalam diri Bunda Maria. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selalu senantiasa jangan pernah melepaskan kalau kita menghormati Bunda Maria. Penghormatan itu kita tempatkan dalam rangka juga kita menghormati Tuhan Yesus, putranya Yesus ya. Maka ada pepatah yang mengatakan per Mariam ad Yesus, melalui Maria sampai kepada Yesus, menuju Yesus melalui Bunda Maria. Bunda Maria menjadi jalan untuk kita semua untuk semakin mengalami Tuhan. Nanti saya ingin bawakan sebuah refleksi kisah dari kitab suci. Justru Bunda Maria yang menjadikan mukjizat terjadi. Ya. Melalui Bunda Maria, melalui perantaraannya, mukjizat dapat terjadi meskipun Yesus mengatakan belum tiba saatnya. Nah, nanti kita akan renungkan bersama. Nah, saudari-saudara, semoga konteks ini atau semoga catatan ini tidak membuat kita salah paham atau seperti yang dituduhkan oleh orang-orang lain kalau kita menyembah Bunda Maria. Karena begitu Ibu Bapak, saudara-saudari ya. Suatu kali ada perkawinan beda gereja. Gereja Katolik itu istimewa. Sangat-sangat istimewa. Kenapa saya katakan gereja Katolik sangat istimewa? Perkawinan beda gereja sangat mungkin. Bahkan beda agama sekalipun dimungkinkan. Perkawinan beda agama dalam gereja Katolik dimungkinkan. Artinya apa? Orang yang agamanya tidak sama, tidak seiman, orang Katolik menikah dengan orang non-Katolik. Orang Muslim, Buddha, Hindu, Konghucu, dimungkinkan dalam gereja Katolik. Yang non-Katolik ini tidak perlu dibaptis dan menjadi Katolik. Sangat dimungkinkan. Istimewa sekali, bukan? Dalam agama lain, tidak dimungkinkan hal yang sama. Tidak dimungkinkan hal yang sama.
seorang Katolik menikah dengan orang yang non-Katolik di luar gereja Katolik, pasti yang Katolik ini akan convert, mengikuti yang non itu. Sedangkan dalam gereja Katolik tidak dimungkinkan perkawinan beda agama. Maka kalau perkawinan beda agama boleh, perkawinan beda gereja juga dimungkinkan sekali tentu. Ya. Jadi antara gereja Katolik, perkawinan antara orang Katolik dengan seorang Kristen Protestan. Dimungkinkan sekali, saudara-saudari. Suatu kali, dalam perkawinan beda gereja itu, pada bagian akhir ini kan ada yang namanya berdoa penyerahan kepada Bunda Maria. Ya. Doa penyerahan keluarga baru, mohon doa restu kepada Bunda Maria. Gitu kan. Lalu yang orang yang non-Katolik ini, yang gereja Kristen Protestan mengatakan begini, saya tidak mau menyembah Bunda Maria. Ajaran iman saya, kami tidak boleh menyembah Bunda Maria. Ini kan kesempitan cara berpikir karena ketidaktahuan menganggap kalau gereja Katolik menyembah Bunda Maria. Ada lagi yang pernah mengatakan begini, minta maaf Romo, saya tidak mau menyembah patung. Loh, ini lagi. Kita tidak pernah menyembah patung, ya. Kita bukan menyembah berhala. Patung-patung sebagai media kita untuk berdoa. Kita tidak menyembah patung, ya. Ini lebih salah kaprah lagi. Ya. Yang kita sembah adalah Tuhan, saudara-saudari. Patung itu hanya menjadi gambaran supaya kita bisa berdoa lebih intim, lebih dekat, lebih hangat lagi dengan Tuhan. Seperti contoh ya, waktu saya berkarya di tanah Papua, saya kangen sekali sama orang tua saya, ya, sama saudara-saudari saya. Waktu saya bertugas di sana tidak ada telepon, nggak bisa video call, tidak ada sinyal handphone. Maka saya bawa mereka dalam doa dengan apa? Dengan membuka dompet saya yang di dalamnya itu ada foto keluarga saya. Saya berdoa sembari memandang gambar mereka, dan rasanya doa saya tuh terbayang, dan ini ya, saya selalu saya ada di dompet saya foto keluarga saya. Jadi lebih hangat, kehadirannya itu lebih nyata boleh kita alami dan kita rasakan. Demikian juga dengan patung-patung yang ada di dalam gereja. Kita nggak nyembah patung kok, enak aja. Emang kita agama berhala? Tidak. Kita hanya dibantu dengan sarana-sarana itu untuk mengalami kehadiran Tuhan. Saudari-saudara, yang tadi saya katakan ya, semoga kita pun tidak jatuh atau tidak salah kaprah, kita menjadi tentara-tentara atau legio-legio Bunda Maria, tapi kita salah menempatkan Bunda Maria, atau malah kita menuhankan Bunda Maria. Kita tidak menuhankan Bunda Maria, sekali lagi, kita menghormati Bunda Maria sebagai yang dipilih Allah, sebagai yang dipakai oleh Allah, menjadi alat penyalur berkat sehingga karya keselamatan boleh terjadi. Ya, ini yang pertama yang ingin saya gariskan. Maka jangan sampai kita melepaskan Legio Maria dengan Yesus. Ya, salah satu pilar iman Legio Maria itu kan Ekaristi. Artinya apa? Tetap bersekutu, menghadirkan Yesus senantiasa dalam hidup. Itu dia. Nah, Maria adalah Bunda Allah yang tersuci, pantas dihormati oleh gereja dengan kebaktian yang istimewa. Sekali lagi yang dikatakan dalam dokumen Lumen Gentium, lumen itu artinya terang. Lumen itu artinya terang. Gentium itu dari kata gentes, terang bangsa-bangsa. Gentes itu gentium, bangsa-bangsa. Artikel 66 mengatakan Bunda Maria adalah Bunda Allah yang tersuci, ya,
dan pantas dihormati oleh gereja dengan kebaktian yang istimewa. Ini dia. Kebaktian yang istimewa, dihormati sekali lagi ya. Bukan disembah. Saudara-saudari, seluruh gelar dan kehormatan yang kita berikan atau yang diberikan oleh Allah kepada Bunda Maria adalah demi kehormatan Yesus Kristus putranya. Penghormatan ini selalu berada, ingat, dalam rangka penghormatan kepada Kristus. Maka kalau Bunda Maria, contoh ya, gelar-gelar Bunda Maria yang didogmakan oleh gereja. Contoh, Maria Bunda Tuhan, Maria Bunda Allah. Penghormatan ini bukan untuk mengalahkan Bunda Maria, saudara-saudari. Ya. Gelar Bunda Maria sebagai Bunda Allah adalah untuk ini loh, Yesus itu adalah sungguh-sungguh Allah. Yesus sungguh Allah, sungguh manusia. Maka kalau Yesus itu sungguh Allah, mamanya pasti disebut Bunda Allah. Sama seperti saya, kalau saya disebut sebagai Romo Luki, mamanya pasti disebut mamanya Romo, ya kan? Saudari-saudaraku samalah. Kalau di sini ada frater, ada suster, mamanya pasti disebut mamanya frater, mamanya suster. Saudari-saudaraku, demikian juga gelar yang diberikan kepada Bunda Maria, contoh Bunda Allah, Mater Dei atau Theotokos, Maria Bunda Allah. Gelar itu diperuntukkan untuk menghormati Yesus sebagai Allah. Ya. Kalau misalkan lagi contoh Maria Immaculate, Immaculata, Maria Immaculata atau Immaculate Conception, Maria yang dikandung tanpa noda dosa, ya kan? Ini juga istimewa. Kenapa gelar ini diberikan? Dengan maksud supaya putra Allah yang dikandung dalam rahimnya juga tidak tercemar oleh dosa. Ya. Kalau ibunya ini berdosa, punya cacat celak, pasti putranya juga mewarisi hal itu. Tetapi kalau mamanya Bunda Maria sejak semula sudah dipilih, disiapkan oleh Allah, maka yang dikandung pun oleh Bunda Maria juga tanpa diwarisi dosa. Nah, istimewa ya, gelar-gelar Bunda Maria itu selalu dalam kaitannya dengan penghormatan kepada Yesus Kristus. Nah, saudari-saudara, ini ya yang ingin saya sampaikan, tetap percaya. Banyak sekali keutamaan Bunda Maria, banyak. Teladan hidup dari Bunda Maria, inspirasi hidup yang bisa kita timba dari Bunda Maria sangat-sangat banyak sekali. Saudari-saudara, satu hal yang ingin saya ajarkan kepada kita, tetap percaya dan jangan menyerah. Ya. Tetap percaya dan jangan menyerah yang tadi saya katakan, belajar dari teladan hidup Bunda Tuhan, yang beberapa waktu ini sungguh secara khusus saya pribadi juga keluarga kami bersama-sama bergulat di dalamnya. Ibu bapak, saudara-saudari, tanggal 29 Juni ya, 29 Juni lalu ibu saya dinyatakan positif COVID dengan kakak saya. Itu pagi-pagi saya dari San Mare pergi menghantar ibu saya ke rumah sakit Sin Carolus. Lalu menunggu dari rumah sakit Sin Carolus, menunggu hasilnya itu 2 hari, sudah menjalani isolasi tapi di Wisma Samadhi. 2 hari hasilnya keluar, dinyatakan positif COVID. CT ibu saya tuh 11, ibu bapak. Ya, kakak saya itu CT-nya 18. Ya, dua-duanya terpapar COVID. Namun ya gejalanya pertama hanya gejala
batuk, kayak flu gitu ya, pilek. Lama-kelamaan gejalanya meningkat. Secara khusus yang dialami oleh mama saya ya. 3 hari kemudian menyusul keponakan saya dan satu anak Papua, Emi, yang tinggal bersama-sama dengan kami di rumah sudah 7 tahun. Positif juga. Emi CT-nya sama seperti mama, 11. Wah, jumlah virusnya banyak ini kan. Keponakan saya CT-nya 19. Sama-sama akhirnya 3 hari kemudian masuk Wisma Samadi, isoman di Samadi. Lalu CT ibu saya di hari ketiga itu ibu bapak CT, saturasi oksigen. Saturasi oksigen mama saya 3 hari di Wisma Samadi itu mengalami penurunan. Saturasinya di bawah 90, di angka 87. Mama udah harus pakai oksigen. Tabung oksigennya masih tabung yang kecil, yang ada rodanya. Karena pakai tekanannya masih tekanan yang juga sedang, kecil, hanya 5. Untuk membantu menaikkan saturasi oksigen. Dokter di Rumah Sakit St. Carolus mengatakan kepada saya, Romo, baiknya mama dibawa ke Rumah Sakit St. Carolus, Romo. Saya bilang sama ibu saya, mama dirawat di Carolus ya. Jawaban ibu saya sangat meyakinkan kala itu. Mama tidak mau, dia bilang gitu. Mama nggak mau. Mama bahagia tinggal di sini. Mama mau isolasi saja di sini. Mama nggak mau. Daripada saya berpikir, aduh daripada saya paksakan ibu saya ke rumah sakit, nanti dia nggak happy, nggak bahagia, imunnya semakin turun. Karena pengalamannya ada orang tua salah satu frater di Wisma Samadi dibantu pakai oksigen. Dibawa ke Rumah Sakit St. Carolus, langsung masuk ICU ibu bapak. Nggak happy, karena nggak bahagia. Lalu imunnya langsung drop, masuk ICU. Aduh, saya kan takut itu terjadi juga pada ibu saya gitu loh. Gara-gara nggak bahagia, nggak happy, malah semakin drop gitu ya. Salah satu imam juga ya, waktu pertama di Wisma Samadi, oke, masih bisa gitu ya. Masuk rumah sakit, drop, masuk ICU, dan akhirnya dipanggil Tuhan. Ya aduh, ini kan bingung lah waktu itulah, saya lah harus bagaimana ya, ibu bapak, saudara-saudari. Ya udahlah, saya hanya berdoa, Tuhan aku percayalah segala yang terbaik itulah yang terjadi. Aman, pokoknya masih mikir, angkanya kan masih tipis, di bawah 90 masih tipis, padahal udah riskan ternyata. Saudari-saudara, sampai 3 hari kemudian, bukannya semakin baik, tapi kondisi mama saya itu semakin turun, dan semakin turun. Saturasi oksigennya itu enggak lagi di angka 80, tapi di angka 70. Kalau oksigennya dilepas, tidak dibantu dengan oksigen, itu saturasinya 60 ibu bapak. Jadi pakai oksigen, saturasinya bisa 73, 76. Kalau dilepas, 60. Waduh, mengkhawatirkan sekali kan. Situasi ini sangat mencekam kala itu. Suatu kali saya lagi video call sama kakak saya. Kakak saya kan suka di kamar ibu saya gitu ya, ngobrol-ngobrol, temenin, bantu mama saya. Ketika mama saya udah pakai oksigen dengan tabung yang besar, itu kakak saya 24 jam nemenin ibu saya. Sekamar dengan mama saya. Karena di saturasi oksigen yang 70 itu, kini ibu saya tuh udah pakai tabung oksigen yang besar dengan tekanan yang paling pol, 15. Sehingga tabung oksigen sebesar itu ya habis dalam waktu sehari itu 2 tabung. Dalam waktu sehari habis 2 tabung. Suatu kali ketika lagi video call itu, ibu saya terus bilang mau ke toilet dulu. Mau ke toilet. Keluar dari toilet, tiba-tiba dia sambil megang dada dan bersandar,
Dia mengatakan begini, aduh, mama udah nggak kuat. Mama udah nggak kuat. Dengan sesak-sesak begitu, dia mengatakan, mama udah nggak kuat. Mama udah nggak kuat. Segera cepat-cepat kakak saya baringin di kamar, di kasur. Lalu kembali dipasangkan lagi oksigennya. Wah, itu udah nggak berdaya. Ibu saya tuh udah nggak sadar. Ya, udah matanya terpejam, udah nggak sadar, napasnya udah 1-2. Waduh, segera panik ya. Karena apa? Saya telepon Romo-Romo Samadhi nggak bisa. Karena mereka ada acara opera komedi Samadhi waktu itu hari Kamis. Ya. Saya langsung telepon Rumah Sakit St. Carolus. Semua inventory kontak dokter-dokter St. Carolus saya hubungin. Suster-suster CB yang ada di Carolus saya telepon. Minta bantuan, ada kamar nggak? Tapi kala itu ibu bapak saudara-saudari rumah sakit itu penuh ya. Semua harus ngantri di IGD gitu loh. Tak terkecuali ibu saya juga. Maka dokter mengatakan udah bawa aja dulu Romo ke IGD. Akhirnya saya minta orang di Samadhi, supir untuk menghantar karena ada ambulan yang standby di sana. Mengantar ibu saya ke rumah sakit St. Carolus dalam keadaan yang setengah sadar. Diantar ibu saya pakai oksigen, tetap pakai oksigennya, saudara-saudari. Sampai di rumah sakit St. Carolus itu jam 10 malam. Jam 10 malam. Udah malam sekali. Harus mengantri lagi di IGD. Saya temenin terus pakai video call. Saya bilang sama ibu saya, mama nggak usah bicara, pokoknya saya doa buat mama. Kita doa rosario, saya sama kakak saya doa rosario. Doa rosario terus ya. Saya nyanyiin ibu saya, mama bilang selalu dalam hati, mah katakan selalu dalam hati. Pokoknya bilang, Yesus engkau adalah penyembuh. Bilang, kaulah Tuhan penyembuhku, kaulah Tuhan penyembuh. Kau berfirman dan sembuhkan aku. Kaulah Tuhan penyembuh. Di kamar tuh saya bakar lilin, saya doa sampai saya bersujud. Karena nggak bisa buat apapun. Ya. Dada ini sesak sekali ngelihat kondisi ibu saya yang kayak gitu. Nunggu dalam tanda petik itu ya, dalam tanda petik ibu bapak saudara-saudari. Ini memperhalus kata nunggu. Sebenarnya dianggurin. Di tengah rumah sakit yang lagi hektik kayak gitu. Dianggurin begitu aja. Kan saya video call ngelihat, aduh. Rasanya itu betul-betul bergejolak sekali. Sampai ibu bapak saudara-saudari. Kan ibu saya tuh pakai tabung oksigen ketika dibawa ke rumah sakit St. Carolus itu mau nggak mau pakai tabung oksigen yang kecil dong. Supaya memudahkan. Supaya mobilitasnya lebih gampang. Sekitar jam 11. 1 jam kemudian ini tabung oksigen habis oksigennya. Dan ibu saya tuh napasnya itu udah kayak orang cekutan. Waduh, mengerikan sekali bukan? Dalam kondisi keadaan dianggurin kayak begitu, tabung oksigen habis. Wah, panik. Panik minta ampun. Kakak saya sampai teriak-teriak. Dokter, tolong. Teriak-teriak kayak gitu. Jam 11 malam. Saya pun telepon semua dokter yang saya kenal, khususnya kepala IGD ISPA di Rumah Sakit St. Carolus. Saya telepon malam-malam. Jam 11, jam setengah 12 malam itu saya telepon. Saya bilang, dokter, tolong bantu dokter. Mama saya ini tabung oksigennya habis. Ya, nggak lama. Dikeluarkan, langsung dicari oksigen. Kala itu juga oksigen kan lagi susah, saudara-saudari ya. Saat itu, aduh mengerikan sekali.
Makanya belajar dari pengalaman itu, sekarang gereja San Mare beli tabung oksigen 10. Siapapun yang membutuhkan boleh pinjem. Supaya nggak ada pengalaman seperti yang dulu keluarga kami alami. Susah sekali. Saudari-saudara, akhirnya singkat cerita ya, ibu saya masuk rumah sakit tuh dapat kamar sekitar jam 1-an. Jam 1 dini hari coba. Dari jam 10. Ada ini. Puji Tuhan ya, akhirnya bisa masuk ke rumah sakit jam itu, saudara-saudari. Namun kondisinya yang nggak baik, nggak semakin baik. Bahkan mama pakai oxiflow gitu ya, tekanan oksigen yang kencang, yang kuat. Nggak bisa lagi telepon, nggak bisa lagi video call. Kini kalau mau minta kabar, tanya kabar melalui perawat di St. Carolus, yang sebelum kita telepon tuh kita harus doa dulu. Tuhan, semoga diangkat. Karena apa? Karena tuh ya mereka sibuk dengan banyaknya pasien kala itu gitu ya. Nggak bisa ngangkatin telepon, ya suatu kali diangkat, lalu saya bisa ngelihat suster itu dari jendela video ibu saya yang hanya terbaring. Kami kirimin dari sini Pampers, lalu pad buat tatakan tidur itu, karena nggak bisa turun ibu bapak, nggak boleh turun, nggak boleh beraktivitas, saturasi oksigennya tuh rendah sekali kan. Aduh, sampai pengalamannya ibu saya cerita ketika udah bisa telepon, dia cerita tuh di rumah sakit St. Carolus tuh pampersnya penuh, tidak diganti, udah basah semua. Aduh, situasinya kala itu sungguh-sungguh menggetarkan hati kami. Namun satu hal yang istimewa ibu bapak saudara-saudari, ini yang menguatkan kami. Yang tadinya nggak pernah kita buat, dalam keluarga saya nggak pernah kita buat itu ya. Ya video call sering. Tetapi tidak pernah kita buat adalah menjadikan video call sebagai sarana untuk berdoa. Selama 1 bulan full, 1 bulan full. Dari semenjak ibu saya saturasinya turun-turun itu ya, masuk rumah sakit 1 bulan. Ibu saya baru keluar kemarin, minggu kemarin, pas saya ulang tahun tabisan, baru keluar dari Wisma Samadhi. Persis, tanggal 8. Wah, ini kado dari Tuhan. Kado ulang tahun yang istimewa buat saya. Ibu saya pulih, sembuh. Ya. Saudari-saudara, kami berdoa full, doa rosario loh. Ya, video call, semua anggota keluarga, kita sama-sama video callan, berdoa bersama rosario. Ini yang saling menguatkan. Doa itu menguatkan, saudara-saudari. Ya. Apalagi berdoa bersama dengan Bunda Maria, yang adalah Bunda Tuhan istimewa. Ibu saya di rumah sakit 8 hari. Ya, 8 hari. Di hari yang kelima dia udah mulai oke, bisa telepon, ya, udah mulai pakai oksigen yang biasa, ya. Yang membuat ibu saya itu akhirnya cepat pulang ke Samadhi karena dia nggak tahan. Di Carolus dia bilang, aduh mama, isolasi di ini aja lah, di Wisma Samadhi. Ya udah, akhirnya kami tanda tangan, pokoknya mau dibawa supaya mama isolasi di Samadhi. Karena situasinya begitu ya, di rumah sakit kita lagi doa, tiba-tiba di sebelah kamar mama itu juga ada yang teriak-teriak, oh sakit, sakit, sembari nangis-nangis. Wah, malah nggak bisa istirahat di situ ya. Saudari-saudara, ya situasinya mencekam sekali. Tapi satu hal yang ingin saya katakan, yang ingin saya ceritakan, ibu saya menceritakan ini kepada saya. Mama saya itu orang yang melo, ibu bapak. Mudah menangis, mudah sekali tersentuh. Mudah sekali menangis, mudah sekali tersentuh
Lalu di rumah sakit St. Carolus ini buat saya dia hebat. Kenapa saya katakan mama saya hebat? Dia bercerita kepada saya begini, Romo, mama di rumah sakit selalu bilang yang Romo ucapin, Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya. Tuhan Yesus pasti sembuhkan saya. Dia bilang. Lalu mama berjanji, Romo, mama nggak mau nangis. Dia bilang, mama nggak mau nangis. Mama kuat. Mama pasti bisa. Wah, luar biasa loh. Apa yang ia gemakan terus dalam hati, niatan itu, mama kuat, mama pasti bisa, mama nggak mau nangis. Puji Tuhan, kemarin sudah kembali ke rumah, sudah sehat. Ya. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, berangkat atau belajar dari pengalaman itu. Saya ingin mengajak kita semua untuk mengambil keutamaan yang ini nih. Tetap percaya itu artinya tetap beriman, tetap mengandalkan Tuhan. Khusus di masa-masa yang sukar ini, di masa yang sulit ini, di masa pandemi, di masa yang tidak mudah ini, kita diajak untuk tetap memegang tangan Tuhan, tetap bersandar pada Tuhan, tetap menaruh percaya kita seutuhnya, sepenuhnya kepada Dia. Tidak mudah loh ibu bapak, saudara-saudari. Doa saya di malam hari ketika ibu saya udah sesak napas dan tabung oksigennya habis. Sambil nyalain lilin tuh saya dan menangis, saya berkata, Tuhan, ajari saya untuk percaya dan kuat Tuhan. Ajari saya untuk percaya. Ajari saya untuk kuat Tuhan. Siapa juga yang kuat melihat seperti itu ya. Beberapa waktu ada keluarga yang juga kami dampingi ya. Melihat orang tuanya yang ada di ICU dari CCTV. Lambat-lambat nafasnya orang tuanya itu habis. Ya, itu keponakannya Romonong tuh. Yang juga kami carikan rumah sakit, tapi akhirnya meninggal. Waduh, itu buat saya, siapa yang kuat kayak gitu ya? Kita sembari video callan, seminggu sebelumnya saya video callan dengan keponakannya Romonong. Ya. Dia mengatakan, Romo terima kasih untuk bantuannya, dia bilang. Saya udah mulai lebih baik, Romo. Seminggu sebelumnya begitu. Terima kasih ya, Romo. Iya, Pak, sehat selalu. Ya, kami doakan. Tapi seminggu kemudian kita video callan, menyaksikan ini Bapak menghadap Tuhan. Aduh, suasananya itu sangat menggetarkan sekali, Ibu Bapak, saudara-saudari. Buat saya, ya kita diajak untuk tetap percaya. Dan jangan pernah menyerahlah. Tetap percaya dan jangan pernah menyerah. Ini yang saya ingin ajarkan untuk kita. Mari kita lihat keutamaan-keutamaan Bunda Maria yang senantiasa tetap beriman, tetap percaya kepada Tuhan. Yang pertama adalah ketika Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel dalam Injil Lukas 1 ayat 38. Ketika dia menerima kabar gembira, ini kan istimewa sekali loh. Bunda Maria didatengin satu sosok yang namanya malaikat Gabriel mewartakan kabar sukacita. Ibu Bapak nanti silakan amati. Hal yang sama yang dipaparkan oleh Lukas antara Maria dengan Zakaria. Zakaria itu ayah dari Santo Yohanes Pembaptis ya. Sama-sama ada di dalam Injil Lukas 1. Zakaria menjadi bisu mulutnya. Karena apa? Karena dia bertanya, meragukan kuasa Allah ketika malaikat Gabriel mengatakan kepada Zakaria yang saat itu sedang membakar ukupan, kedapatan jadwal sebagai imam agung untuk membakar ukupan di Mesbah, di Bait Allah.
Dia nggak percaya. Atas ketidakpercayaan, atas keraguannya itu, akhirnya Zakaria menjadi bisu sampai penamaan anaknya, Yohanes Pembaptis. Lalu selaput yang mengikat lidahnya gugur, dan Zakaria kembali berkata-kata memuliakan Tuhan. Yang istimewa dari Bunda Maria awalnya berkata apa? Bagaimana hal itu mungkin? Sebab aku ini belum bersuami. Ada keraguan-raguan saya kira. Dari undangan, dari kabar sukacita yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Tapi yang istimewa apa, saudara-saudari? Setelah dijelaskan oleh malaikat Gabriel, engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dan hendaklah engkau menamai anak ini Yesus. Dia akan menjadi besar. Ia akan menjadi penyelamat. Yang dikatakan Bunda Maria apa? Aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu Tuhan. Ece ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Jawaban ya atas undangan tawaran Allah. Akhirnya terjadilah karya keselamatan. Percaya. Bunda Maria nggak bisu. Ia menjawab ya atas tawaran undangan Allah yang menjadikan dirinya sebagai tabernakel, yang menjadikan rahimnya sebagai tempat kediaman sabda hingga menjadi daging. Itu istimewa sekali. Lalu kita bisa lihat dari Injil, ini semua Injil Lukas, ada Injil Yohanes juga yang saya kutipkan, tapi kenapa saya banyak mengutip Injil Lukas? Dulu ketika belajar, Injil Lukas ini dikenal juga sebagai Injil Maria. Banyak sekali kisah-kisah Bunda Maria di dalamnya ya. Dalam Kidung Maria 1 ayat 46. Coba. Istimewa sekali yang kita kenal sebagai Magnificat atau Kidung Maria. Di Bogor, Uskupan Bogor itu punya salah satu ikon namanya Mamedo. Kepanjangan dari Magnificat Anima Mea Dominum. Domino. Wah, istimewa sekali ya. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Kidung ini juga biasa. Ibu bapak, saudari-saudara, ini tanggapan Bunda Maria yang tetap percaya. Ketika ia mengunjungi Elizabeth dan Bunda Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Jawaban Bunda Maria luar biasa. Ia mengidungkan kidung pujian atau Magnificat kalau jiwanya senantiasa memuliakan Allah. Saya ingin mengajak begini. Orang yang tetap percaya atas apa yang menjadi rencana Allah. Apapun yang dialami, termasuk peristiwa prihatin ini, peristiwa-peristiwa berat dalam hidup ini, orang yang percaya kepada Allah seharusnya terus mengandalkan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Ibu bapak, saudari-saudaraku, mari kita lihat lagi kisah di Lukas 2 ayat 19 ya. Kelahiran Yesus. Ketika Yesus lahir, ini peristiwanya ajaib. Kenapa ajaib? Bunda Maria lagi sedang bersama dengan Santo Yosef memenuhi undangan untuk konsensus wali negeri ya. Lalu dalam perjalanannya ternyata ia harus bersalin. Mestinya ya. Logisnya demikian. Aku dijanjikan menjadi ibu Tuhan dan aku menjawab iya. Aku sudah selalu memuliakan Tuhan. Tadi dalam Kidung Maria. Kini tiba waktunya untuk bersalin. Kenapa kok prosesnya susah ya? Nggak ada tempat untuk menumpang, menginap.
untuk melahirkan Tuhan, melainkan hanya ada kandang. Hanya ada palungan tempat makan hewan yang menjadi tempat Tuhan Yesus diletakkan. Ibu bapak, saudara-saudari, para legioner sekalian, mestinya kan Bunda Maria akhirnya itu ragu ya. Akhirnya goyah dan mungkin dia akan berpikir ulang, apa sih ini rencana Allah menjanjikan melahirkan Sang Immanuel, Allah beserta kita. Tapi kenapa dilahirkan seperti ini? Prosesnya susah, penuh dengan perjuangan. Saudari-saudara, sampai suatu ketika kisahnya berubah lagi. Di dalam Lukas 2 itu, sesudah kisah kelahiran Yesus yang penuh perjuangan itu ya, gembala-gembala datang. Ya, gembala-gembala pada datang menyampaikan kalau kedatangan mereka untuk menyembah anak si Bunda Maria ini, disampaikan oleh malaikat-malaikat. Dan dikatakan dalam Lukas 2 ayat 19, Bunda Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ini istimewa. Bunda Maria adalah ibu pendoa. Bunda yang senantiasa berdoa. Tadi dia bilang, dikatakan menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Membawa segala pergumulan, pengalaman hidup ini dalam doa. Inilah yang disebut tetap percaya. Inilah yang disebut iman. Iman ditunaikan dengan apa? Dengan doa, saudara-saudari. Dengan komunikasi, dengan dialog kita yang hangat dengan Tuhan. Jangan sampai kita bilang, diriku beriman. Tapi kita nggak pernah doa. Itu kita tanda tanya besar terhadap orang-orang yang demikian. Berikutnya dari nubuat Simeon. Lukas 2 ayat 34 sampai 35. Menarik sekali dalam Injil Lukas 2 ayat 34-35. Nubuatan Simeon yang mengatakan, pedang akan menembus hatimu. Ketika bayi Yesus dipersembahkan di bait Allah, di Kenisa Allah, lalu sementara Simeon menubuatkan kalau Bunda Maria akan mengalami kepahitan, akan mengalami kesukaran-kesukaran dalam hidup. Namun sekali lagi, tetap percaya kuncinya. Itulah yang menjadi pegangan Bunda Maria. Percaya, tetap beriman, tetap bersandar pada Allah. Yang menarik lagi, kisah Yesus diketemukan di bait Allah. Yesus yang hilang di Lukas 2 ayat 50. Sekali lagi dikatakan begini. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka. Namun nggak mengerti, tetapi Bunda Maria tetap menyimpan segala perkara itu dalam hatinya. Istimewa sekali ya. Ketika Yesus menjawab pertanyaan Bunda Maria, "Nak, mengapa kamu berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku mencari engkau." Yesus mengatakan, "Mengapa kamu cari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku berada? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka nggak ngerti. Namun mereka tetap menjadi, atau Bunda Maria tetap menjadi ibu yang senantiasa mendoakan, mendukung, menyimpan segala sesuatu dalam hati dan mendukung Kristus. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudari, para legioner semua, ini yang menarik, yang tadi saya katakan di awal, Per Mariam ad Jesum sangat nampak sekali dalam kisah perkawinan di Kana. Kenapa kita menghormati Bunda Maria? Jawabannya dapat kita renungkan dalam peristiwa perkawinan di Kana. Ketika
mereka yang mengadakan pesta kehabisan anggur. Sosok Bunda Maria itu kan sosok ibu yang peduli, yang care, yang senantiasa mau membuka tangan, membantu orang yang kesusahan. Melihat, waduh, pesta ini sudah kehabisan anggur. Ia yang percaya, ia langsung punya imajinasi, putraku pasti sanggup menolong dan membantu. Ini kan iman. Ya, ini kan percaya. Lalu dia datang kepada putranya. Dia mengatakan, ini pesta masih berlangsung, tapi mereka kehabisan anggur. Yesus mengatakan, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Mestinya kan Bunda Maria mutung. Ini anak bukannya bantu, malah ngomong kayak gitu. Tapi sekali lagi, saudara-saudari, Bunda Maria tetap percaya. Buktinya apa? Bukti kepercayaannya. Dia ngomong kepada para pelayan-pelayan, nanti kalau putraku memerintahkan sesuatu, kamu buat aja ya. Kamu lakukan aja. Nggak usah pakai babi bu, tanya ini dan itu. Pokoknya kamu buat aja. Dan sungguh, Yesus melakukan mukjizatnya yang pertama, mengubah air menjadi anggur pada pesta perkawinan di Kana. Bunda Maria menjadi perantara, saudara-saudari. Jadi kalau kita berdoa, menghormati Bunda Maria, pasti nggak sia-sia. Pasti nggak sia-sia. Tapi kita pun harus senantiasa punya sikap seperti Bunda Maria, yang tetap percaya dan nggak menyerah. Lalu yang menarik lagi, yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Bunda Maria itu adalah bunda yang setia sampai dengan akhir. Bukan saja sampai akhir ketika ia menopang jenazah anak yang dikasihinya sesudah disalib, sesudah Yesus wafat, yang diabadikan dalam sebuah fragmen pieta dari kata piety, belas kasih, ya, belas kasihan, compassion. Bukan hanya itu, tidak selesai di situ, saudara-saudari. Bunda Maria pun tetap menemani para rasul dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Kalau saudara-saudari baca, inilah yang dikenal dengan doa senakel. Setiap Sabtu pertama kita adakan doa senakel. Ini yang dibuat oleh para murid dalam Kisah Rasul 1 ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Dan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus bersama-sama dengan mereka, dengan saudara-saudara Yesus. Istimewa sekali ya, ibu bapak, saudara-saudari. Pasca Yesus yang wafat, Bunda Maria tetap ngancani, menemani para murid sampai peristiwa Pentakosta. Itu istimewa dari figur Bunda Maria, saya kira. Mari kita lihat tayangan cuplikan. Ini saya senang dengan film ini karena apa? Bunda Maria cantik sekali ya, lihat ya. Nanti kita lihat. Rallegrati, Maria piena di grazia. Il Signore è con te. Non temere, tu hai trovato grazia presso Dio. Concepirai un figlio. Lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore gli darà il trono di Davide e il suo regno non avrà fine. Ma
in che modo avverrà? Non capisco. Non conosco uomo. Anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio ed è al 6° mese. Nulla è impossibile a Dio. Eccomi. Sono la serva del Signore. Che avvenga di me quello che hai detto. Ya, itu cuplikan sedikit Bunda Maria yang menerima kabar gembira ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Screen-nya saya tutup dulu. Ya karena kecoret merah memang. Ada ada yang jadi whiteboard, jadi ketulis, kecoret. Oke. Saya lanjutkan sedikit lagi, Ibu Bapak. Bunda Maria merupakan teladan, figur dalam mendengarkan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Ini menarik sekali. Mari kita meneladan. Kata teladan itu kan artinya yang pantas ditiru. Itu teladan. Untuk mendengarkan kehendak Tuhan, kehendak Allah. Lalu Bunda Maria adalah murid yang setia. Kata murid itu dari bahasa Sanskerta artinya adalah berdiri atau mengikuti dari belakang. Itu arti murid. Maria bukan hanya mengikuti saya kira, namun tinggal bersama dengan Yesus. Nah ini kata tinggal menarik sekali untuk kita renungkan. Kita pun diajak untuk tinggal bersama dengan Yesus. Lalu Bunda Maria itu disebut sebagai abdi atau hamba Allah. Yang hidupnya sesuai dengan kehendak Allah. Maria adalah seorang wanita yang tegar hati, tidak pernah menyerah, melainkan selalu berserah pada Tuhan. Gereja ini memberi rambu-rambu Ibu Bapak Saudara-saudari dalam Lumen Gentium. Sebentar ya, saya ininya screen-nya saya ganti dulu. Apa namanya, supaya tidak terbolak-bolak. Bahasa apa lagi tuh, terbolak-bolak. Terbolak-balik. Ya. Oke. Ya. Sudah. Sini ya. Ini ya, itu dulu ya. Gereja memberikan rambu-rambu ini supaya sungguh-sungguh mencegah ungkapan berlebihan yang palsu, kepicikan sikap batin, perasaan yang mandul, dan sementara mudah percaya tanpa dasar. LG 67, ya, Lumen Gentium artikel 67. Ini ya, coba lihat di grup-grup dah, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Suka beredar kayak begini kan di grup-grup kita ya. Suka beredar, tolong teruskan doa ini. Kalau tidak, kamu tidak selamat. Lalu kita ketakutan. Wah, daripada gua nggak selamat, daripada aku nggak selamat, udah aku kirim lagi. Pesan berantai kayak gitu. Ini belum lama KWI mengeluarkan juga sebuah edaran ya. Atau dalam bahasa KWI mengatakan sikap beriman yang kayak gitu itu beriman yang okultisme. Beriman yang mistis.
yang gaib gitu loh. Percaya sama hal-hal yang kayak begitu. Kalau tidak disebarkan, kamu mendapat celaka, atau kalau kamu sebarkan, kamu mendapat kelimpahan berkat. Sebarkan kepada 7 temanmu. Jaelah. Nah, gereja memberikan rambu-rambu supaya mencegah ungkapan-ungkapan yang berlebihan, yang palsu, ya. Kepicikan sikap batin, juga perasaan yang mandul dan sementara. Ini dia. Nah, ini buat saya menarik, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Mengapa sih ada peristiwa sedih? Dan mengapa Bunda Maria itu disebut Mater Dolorosa? Bunda yang berduka cita. Ada 7 duka cita Bunda Maria. Ya. Yang pertama, nubuat Simeon, melarikan diri ke Mesir. Yesus hilang di bait Allah. Menangisi jalan salib Yesus. Memandang Yesus di kayu salib. Memeluk jenazah Yesus dan penguburan Yesus. Mengapa ada peristiwa-peristiwa sedih begitu sih? Padahal dia kan Bunda Tuhan. Saudara-saudari, dalam hidup ini kan kita pengennya hidup yang enak-enak aja ya kan? Hidup yang sukses, hidup yang selalu naik, hidup yang diliputi dengan sukacita, nggak mau diliputi dengan duka cita dalam hidup, kita nggak mau. Kita maunya itu hidup ini pokoknya yang enak, yang nikmat, yang menyenangkan, yang bahagia, penuh sukacita. Namun saudara-saudari, tidak pernah ada pengalaman Paskah tanpa didahului dengan salib. Nggak ada. Paskah tidak ada pernah ada peristiwa kebangkitan tanpa didahului dengan peristiwa salib. Dan tidak ada peristiwa mulia dalam doa rosario tanpa didahului peristiwa sedih. Jadi buat saya urutan doa rosario itu bagus. Senin kita mulai dengan kabar gembira. Pertama kan gembira ya, selalu gembira. Maria yang menerima kabar gembira, mengunjungi Elizabeth, Yesus yang dilahirkan, Yesus dipersembahkan, Yesus diketemukan di Kenisa, di bait Allah. Semua membawa gembira, membawa kesukaan. Namun pengalaman kesukaan ada juga peristiwa sedih. Hari Selasa itu kan kita, hari ini ya, doa rosario itu peristiwa sedih hari ini ya kan. Dimulai dengan Yesus yang berdoa kepada Bapaknya dalam sakratul maut. Ia yang memikul salib, didera. Ia yang didera, dimahkotai duri. Ia yang memikul salib. Dan akhirnya ia yang wafat. Peristiwa sedih, nggak enak, saudara-saudari. Namun, kalau nggak ada peristiwa sedih, orang nggak berangkat ke hari Rabu. Ya. Peristiwa mulia. Tidak ada kemuliaan tanpa didahului dengan yang namanya peristiwa salib. Kita harus berjuang, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Termasuk di masa pandemi, di masa yang prihatin untuk kita semua. Maka usulan beberapa atau sekurang-kurangnya 2 sikap Bunda Maria yang dapat kita teladani. Yang pertama, marilah kita selalu tetap bersuka cita. Seperti kidung Bunda Maria tadi, jiwaku memuliakan Tuhan. Sukacita itu berbeda dengan hanya senyum, tertawa, gembira, senang, beda. Sukacita itu inner, dari dalam. Allah yang menganugerahkan. Pun di tengah pengalaman kita dirundung keprihatinan kayak gini, ya mohonlah sukacita. Supaya kita senantiasa boleh meneladan Bunda Maria tadi ya. Nah, melalui sukacita itu, Yesus kan bersabda, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Semoga kita semakin bersukacita karena mau menjadi pelaksana-pelaksana firman. Melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Ini yang terpenting untuk kita buat. Bapak Kardinal dia pernah mengatakan demikian. Dalam cuplikan nanti yang akan ditayangkan ya, video ucapan Bapak Kardinal atas HUT Gereja San Mare. Salah satunya juga Bapak Kardinal mengatakan ini. Panggilan hidup kita sebagai umat Katolik adalah untuk menuju kesempurnaan dalam kekudusan. Dan meneladan Bunda Maria adalah salah satu jalan atau salah satu langkah untuk
menuju. Kalau satu di atas naik ada orang 5. Itu dia. Nah, saudara-saudari, Bunda Maria itu dikuduskan Allah dan mengambil peranan istimewa dengan mengambil peranan istimewa dalam seluruh rencana keselamatan Allah. Maka teladan yang kedua yang patut kita teladani dari Bunda Maria adalah ini. Ketaatan. Taat. Ketaatannya pada kehendak Allah dengan percaya dan berserah. Dengan mengatakan fiat voluntas tua. Ya. Jadi yang pertama, mari kita bersuka cita karena kita mau menunaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Firman Tuhan kan mengatakan ibuku dan saudara-saudariku adalah mereka yang melakukan kehendak Bapakku. Kita bersuka cita karena kita boleh menjadi pelaksana-pelaksana firman. Yang kedua, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang taat pada kehendak Allah. Bukan mengedepankan kehendak kita, maunya kita sendiri aja. Ya. Tapi Bunda Maria dengan percaya dan berserah, ia berkata kepada Allah, kepada malaikat Gabriel, fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Ya. Itu dia. Bunda Maria yang tadi yang kita telah renungkan dari kitab Kisah Para Rasul, ya, Kisah Para Rasul 1 ayat 14, yang menyertai gereja dan mendoakan kita semua, para murid Kristus. Sebagaimana Yesus yang di atas kayu salib, dia berkata kepada murid yang dikasihinya, inilah anakmu, ibu, inilah anakmu, dan berkata kepada Yohanes, inilah ibumu. Ya. Dengan demikian kita tuh dijadikan, ini loh saudara-saudari, dengan demikian peranan Ibu Maria menjadikan kita sebagai satu keluarga besar. Kita ini satu keluarga besar. Dan Yesus sebagai saudara sulung kita. Ya. Melalui pengangkatan yang oleh Yesus sendiri sabdakan di atas kayu salib, Bunda Maria menjadi ibu bagi kita semua. Ya. Nah, Bunda Maria itu turut mengambil bagian dalam karya keselamatan Kristus Putranya dan bekerja sama dengannya untuk melindungi gereja sampai pada akhir zaman. Maka kita sungguh menghormati Bunda Maria karena dia telah mengambil bagian dalam karya keselamatan. Terakhir, saudara-saudari, semoga sabda ini yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Nama Maria boleh kita ganti dengan nama-nama kita masing-masing. Semoga di masa pandemi ini, sabda ini menggema. Jangan takut, ganti dengan nama kita. Sebab kita beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Tetap percaya dan jangan pernah menyerah. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk pencerahannya. Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan diketik di chat ya. Sambil kita menunggu, kita beri sebentar, Mbak Dewi akan putar lagu kita dengerin. Silakan Mbak Dewi. Kudus, Kudus, amin. Maria menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Ia akan mengandung salam serta terpujilah dan terpujilah Yesus. Serta Maria Bunda Allah, Tuhan yang aku ini hamba Tuhan. Terjadi perkataanmu, salam ya, Tuhan sertamu, terpujilah dan terpujilah Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, sabda daging dan tinggal di antara penuh rahmat Tuhan, dosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakan Santa Bunda Allah supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Maria, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya secara dan salibnya kita mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan izin Romo untuk doa penutup. Romo, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari legioner yang kami cintai, marilah kita tutup webinar hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa pada hari ini kami telah menerima siraman rohani dari pemimpin rohani kami. Semoga semua ini meneguhkan iman kami, membuat kami menjadi legioner yang lebih militan, yang lebih menuju ke kekudusan yang kami dambakan semua sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah siraman rohani ini memberi kami kekuatan pada saat pandemi di mana kami legioner banyak sekali menghadapi kendala di dalam melaksanakan tugas-tugas kami sebagai legioner. Bukalah hati kami semua agar apa yang kami terima pada saat ini meneguhkan iman kami pada Yesus Kristus Putra-Mu dan pada Bunda Maria, Bunda Tuhan yang kami devosikan bersama. Tuhan, sebentar lagi kami akan menutup acara ini. Kami akan kembali pada aktivitas kami sehari-hari. Dan sebelum itu, kami mohon berkat-Mu melalui pemimpin rohani kami, Romo Luki. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, keluarga-keluarga kita, mereka yang kita doakan, seluruh peziarahan hidup kita, senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih semua, salam sehat. Terima kasih, Romo. Terima kasih semua.